Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navalia Gasa Putri, NPM 107031730 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Destinasi Wisata Kolong Bekas Tambang, Analisis Pengembangan dan Konektivitas Wisata. Kabupaten Belitung menjadi sabuk timah Asia Tenggara yang menyebabkan terjadinya penambangan timah secara terus-menerus, yang menyisakan kawasan bekas tambang timah yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai kolong. Untuk pengembangan bekas tambang menjadi destinasi wisata telah dilakukan di Desa Terong, Kecamatan Sijuk. Nah, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana pengembangan destinasi wisata Air Usaha Barahun ini yang dilakukan di Desa Terong yang dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat Air Usaha Barahun dilihat dari komponen 4A, di mana terdiri dari attraction, amenity, accessibility, dan ancillary, serta mengidentifikasi kedudukan destinasi wisata Air Usaha Barahun sebagai destinasi wisata baru dengan melihat dari konektivitasnya dengan destinasi wisata lainnya. Yang kedua ada metodologi, yang menggunakan metodologi pendekatan penelitian, yaitu metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian exploratory research. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta secara sekunder dilakukan studi literatur dan instansional. Teknik sampling digunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif Miles and Huberman, terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan dan diskusi, di mana yang pertama ada analisis dan pembahasan komponen 4A destinasi wisata Air Usaha Barahun. Yang pertama ada identifikasi attraction atau atraksi wisata destinasi wisata Air Usaha Barahun. Nah, di dalam daya tarik wisata ini terdapat 3 syarat. Yang pertama, something to see, sesuatu yang bisa dilihat; something to do, sesuatu yang dapat dilakukan; dan something to buy, sesuatu yang dapat dibeli. Nah, di dalam destinasi wisata ini ada beberapa atraksi wisata. Yang pertama ada makan bedulang. Makan bedulang ini merupakan tata cara makan adat Belitung yang mengandung filosofi-filosofi. Di dalamnya suatu dulang ini terdiri dari beberapa menu masakan khas Belitung yang disajikan khusus untuk 4 orang. Selanjutnya ada kuliner. Nah, melalui wisata edukasi belajar memasak makanan kuliner khas Belitung, wisatawan diajarkan memasak serta filosofi cara meramu rempah-rempah lokal asli Belitung. Selanjutnya wisatawan juga dapat menikmati hasil masakan yang mereka buat. Kemudian ada seni tari lokal, seni musik gambus, dan seni gedang haderah. Salah satu upaya kreatif dan edukatif dalam menjaga kelestarian dan pengenalan seni budaya pada generasi muda, yaitu dengan dibentuk sanggar tari Air Usaha Barahun dan musik yang diiringi oleh orkes gambus ombak berayun. Selanjutnya yaitu identifikasi amenitas wisata destinasi wisata Air Usaha Barahun. Dalam destinasi wisata Air Usaha Barahun ini telah dibangun banyak fasilitas-fasilitas yang menunjang pariwisata, di mana dalam pembangunan ini diikutsertakan masyarakat lokal maupun kelompok masyarakat Air Usaha Barahun sendiri, ditunjukkan mulai dari gotong royong, dari penyiapan lahan, pembangunan fasilitas, sampai perawatan fasilitas yang ada. Adapun fasilitas yang ada yaitu saung tempat wisatawan bersistirahat, rumah payung, rumah apung julong-julong, tempat cuci tangan, tempat parkir, toilet, kantin, tempat bermain anak, homestay, dan musola. Selanjutnya ada identifikasi accessibility atau aksesibilitas wisata destinasi wisata Air Usaha Barahun. Aksesibilitas menuju destinasi wisata Air Usaha Barahun ini dapat dikatakan baik dengan kondisi jalan yang sudah diaspal dan dapat dilalui oleh sepeda sampai bis. Namun perlu adanya penambahan dan perbaikan kondisi aksesibilitas berupa perbaikan atau penambahan aspal pada salah satu jalan menuju destinasi wisata Air Usaha Barahun. Selanjutnya ada identifikasi ancillary atau layanan pendukung wisata destinasi wisata Air Usaha Barahun. Nah, di dalam destinasi wisata Air Usaha Barahun ini terdapat kelompok masyarakat Air Usaha Barahun yang mengelola destinasi wisata yang secara resmi dibentuk pada tanggal 20 April 2005 melalui surat keputusan Kepala Desa Terong dengan beranggotakan 25 orang. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan konektivitas destinasi wisata Desa Terong dan destinasi wisata sekitar. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai tahun 2025, Desa Terong ini terletak pada klaster KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya. Nah, destinasi wisata Air Usaha Barahun di Desa Terong ini berfungsi sebagai destinasi wisata pendukung bagi Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi, serta alternatif wisata baru bagi wisatawan yang ingin mencari sebuah daya tarik wisata yang tetap menarik walau bukan berupa destinasi wisata alam pantai.
Selanjutnya ada kesimpulan. Komponen 4A yang tersedia sudah bisa digunakan untuk mengakomodir wisatawan dengan baik, sehingga wisatawan yang berkunjung dapat merasa nyaman dan dapat menikmati objek wisata yang ada, meskipun di beberapa aspek masih butuh pembenahan. Selanjutnya ada attraction yang ada di destinasi wisata Irusa Berhun, merupakan daya tarik wisata alam, yaitu berupa kolong bekas tambang yang diubah menjadi objek wisata. Atraksi yaitu berupa kebudayaan lokal, kemudian wisata edukasi kuliner, kemudian setelah itu wisata edukasi kerajinan khas desa Terong, dan wisata edukasi belajar tari. Selanjutnya itu amenitas yang ada di destinasi wisata Irusa Berhun dapat dikatakan sudah lengkap, mulai dari homestay, sarpras, dan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan wisata lainnya. Selanjutnya ada accessibility, menuju destinasi wisata Irusa Berhun tergolong baik dengan jangkauan menuju lokasi objek wisata yang sangat mudah dan aman. Untuk ancillary service yang ada di destinasi wisata Irusa Berhun berkaitan dengan ketersediaan organisasi pengelola destinasi, yaitu dilakukan oleh kelompok masyarakat Irusa Berhun dengan tetap berkomunikasi kepada pemerintah. Untuk konektivitas dengan destinasi wisata sekitar telah diidentifikasi bahwa keberadaan destinasi wisata Irusa Berhun sebagai sebuah destinasi wisata baru di Desa Terong sekaligus berfungsi sebagai destinasi wisata pendukung bagi Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.